Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sambil menunggu mungkin jamaah yang masih di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jazakallah khairan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya, rahmatnya kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Judul besarnya Ikhlas dan diantara babnya adalah bab sabar. Semoga dengan bersabarnya kita beberapa saat di majelis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan sub dari ikhlas, yaitu babnya bab sabar. Hadis yang kelima kemarin sudah kita sampaikan, hadis yang kelima. Kemudian sekarang kita masuk pada hadis yang ke-6, agak panjang. Qadarullah, babnya bab sabar, jadi harus sabar ya, karena hadisnya panjang. Hadisnya panjang. Saya minta izin dulu ya. Minta izin dulu sebentar saja. Yang bawa kitabnya boleh dilihat kitabnya, hadis yang ke-6. Wa an Suhaibin, dari sahabat Suhaib radhiya, semoga meridhoi siapa Allah anhu kepada Suhaib. Nama lengkapnya Suhaib Ar-Rumi. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu, semoga memberikan salawat Allah alaihi atasnya, wassalama dan keselamatan. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mengkisahkan, karena ada malikun, seorang raja, fiman kana, yang dia keadaannya si raja itu qablakum, sebelum kalian. Jadi kisahnya raja itu sebelum datangnya zaman para sahabat. Wa kana, dan si raja keadaannya, lahu, dia memiliki sahirun, seorang ahli sihir. Ini lagu lama Pak. Setiap para pembesar kaum, para raja, presiden biasanya punya guru spiritual. Itu sudah sunatullah dari dulu ya, karena dia nggak bisa hidup sendiri. Biasanya guru spiritualnya tuh ada yang dukun putih, ada dukun hitam ya. Itu bahasa saya. Kalau dukun putih kan pakai jubah, pakai ini tasbihnya, ini jenggotnya panjang, minumannya kadang habatus sauda. Terus ada juga dukun hitam ya, kayak orang Madura jualan sate tuh gitu ya, aksesorisnya hitam. Nah, dari dulu ternyata sudah sunatullah begitu, guru spiritual. Falamma kabiro, tatkala
ahli sihirnya raja itu bertambah usianya, sudah mulai renta. Qala, si ahli sihirnya berkata lil maliki kepada rajanya, inni qad kabirtu, aku ini sudah tua wahai raja, guru spiritual kamu ini yang menjadi rujukan ini, saya ini sudah tua, kata ahli sihirnya. Fab'ath ilayya gulaman, coba utuslah kepadaku seorang anak muda, u'allimuhu sihra, yang nanti akan aku ajarkan kepadanya ilmu sihir. Jadi dia minta murid gitu di antara sekian rakyatnya milik raja, ya, coba utuslah kepadaku seorang anak kecil, anak muda yang nanti akan aku ajarkan ilmu sihir. Faba'atha, kemudian si raja itu mengutus ilaihi kepada ahli sihirnya, guru spiritualnya, gulaman, seorang anak muda, yu'allimuhu, yang nanti diajarkan oleh ahli sihir raja tadi kepada si gulam. Kita katakan gulam saja, ya, gulam ini anak muda. Wakana, dan si gulam fi tariqihi, di perjalanannya sebelum sampai ke tempatnya si kahin, si ahli sihir, ya, sebelum sampai ke tempatnya ahli sihir untuk belajar ilmu sihir, di perjalanannya si gulam itu idza salaka rahibun, dia bertemu dengan seorang rahib, pendeta. Ini pendeta yang soleh ini, rahib. Faqa'ada ilaihi, kemudian dia mendengar di perjalanannya ada suara seorang rahib, ya, di sebuah tempat. Faqa'ada ilaihi, kemudian dia menghampirinya. Wasami'a kalamahu, kemudian si gulam tadi dia dengarkan ucapannya si rahib tadi, tapi dari ucapannya itu penuh dengan ilmu. Fa'ajabahu, ya, ucapan si rahib ini menakjubkan si gulam, padahal si gulam sedang perjalanan menuju ahli sihir, mau belajar ilmu sihir. Wa kana idza atas sahira, setiap kali si gulam itu mendatangi ahli sihir, marra birrahib, jadi selalu saja melewati tempatnya si rahib, si pendeta. Setiap mau belajar itu selalu menghampirinya, karena ucapan-ucapannya menakjubkan hatinya si gulam. Wa qa'ada ilaihi, dan selalu dia menghampirinya dan duduk mendengarkan petuahnya. Faida atas sahira, kemudian ketika datang menemui ahli sihir, dorobahu, si ahli sihir itu memukul si gulam karena terlambat, ya, terlambat datangnya karena menghampiri dulu tempatnya si rahib, ya, terlambat. Fasaka dzalika ila rahib, kemudian ketika setelah dipukul oleh ahli sihir, ya, karena terlambatnya si gulam tadi, syaka itu unjukan, curhat, ya, si gulam itu. Dalika, persoalan tentang dipukulnya dia oleh seorang ahli sihir tadi, ya, karena terlambatnya. Curhat kepada siapa? Ila rahib, kepada pendeta, kepada rahib. Faqala, si rahib ini cerdas, ya, orang soleh, orang berilmu. Dia menjawabnya, idza khosyita as-sahira, gulam, kalau kamu takut kepada ahli sihir, fakul, katakan saja oleh kamu kepada ahli sihir itu, habasani ahli, yang menjadikan aku terlambat itu karena aku tertahan oleh keluargaku, gitu. Wa idza khasita ahlaka, dan jika kamu gulam takut dengan keluargamu, ya, karena dia juga pulang suka terlambat gitu ke rumahnya. Nah, jika kamu takut oleh keluargamu, fakul, maka sampaikanlah oleh kamu kepada keluarga kamu, habasani sahir, yang menjadikan aku terlambat pulang itu karena ahli sihir, guru saya, menahan saya, gitu. Akhirnya kan
cerdas gitu ya jawaban dari si rahib itu. Nah, nanti kalau kamu takut sama guru kamu yang ahli sihir itu, katakan yang menahan saya adalah keluarga saya sehingga saya terlambat. Nanti kalau kamu takut oleh keluarga kamu, katakan yang menahan diriku adalah guruku yaitu ahli sihir sehingga aku terlambat pulang. Nah, begitu. Fabainama huwa ala dzalika, ketika si gulam itu melakukan hal itu ya, kadang terlambat ke ahli sihirnya, kemudian juga pulang juga terlambat, padahal dia sering ketemu dengan rahibnya untuk menimba ilmu. Kemudian id ata ala dabatin azimatin, tiba-tiba dia dikagetkan bertemu dengan dabatin azimah. Dabah itu sebenarnya artinya binatang melata, azimah yang sangat besar. Tidak disebutkan secara spesifik di sini, tapi ini adalah dabah azimah. Di perjalanan dari rumahnya menuju ke ahli sihir untuk menimba ilmu sihirnya, dia menemukan di pertengahan jalan dabatin azimah, yaitu binatang melata yang sangat menyeramkan dan besar. Gak usah disebutkan dinosaurus, itu cerita fiktif. Nah, ini pokoknya hewan yang sangat besar. Qad habasatin nasa, hewan yang besar ini menghalangi orang untuk lewat. Faqala, kemudian dia berdoa ketika itu ya. Dia berdoa ketika itu dan bergumam dalam hatinya si gulam ini, al yauma a'lamus sahir afdalu amir rahib afdal. Nah, ini kesempatan kata dia. Hari ini kesempatan, apakah yang lebih utama ini adalah seorang rahib atau yang lebih utama ini adalah seorang ahli sihir ya, dengan adanya hewan itu. Faqala, kemudian dia berdoa ya, sambil memegang fa'akhoda hajaran, dia mengambil satu genggam atau satu batu ya, satu butir batu, dia ambil batu itu. Nah, ini kesempatan katanya. Ada hewan yang menghalangi lalu lalangnya orang. Ini kesempatan, apakah yang lebih utama ahli sihir atau yang lebih utama adalah seorang rahib. Karena ilmu sihir dia pelajari, tapi ucapan si rahib juga menakjubkan hatinya. Mana yang benar ini, mana yang lebih utama? Dia fa'akhoda hajaran, dia ambil batu ya, satu batu dia ambil. Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabata hatta yamdiyan nasu. Ya Allah, jika urusan si rahim ini jauh lebih engkau cintai ya Allah, engkau sukai, maka jadi begini, ya Allah, jika urusan yang disampaikan oleh si rahib ini jauh lebih engkau cintai, lebih engkau sukai daripada urusan yang disampaikan oleh seorang ahli sihir, maka bunuhlah ya Allah binatang melata yang besar ini sehingga orang-orang bisa berlalu lalang lagi. Faromaha faqatalaha, kemudian dia mencoba melemparnya ya, melempar binatang yang besar yang menghalangi lalu lalangnya orang itu. Kemudian setelah berdoa tadi dia lempar. Faqatalaha, kemudian dia membunuh hewan yang besar itu. Wa madun nasu, sehingga manusia, orang-orang bisa lalu lalang lagi melewati jalur tadi. Setelah itu si gulam tadi fa'atar rohiba, ini kedengaran ya meskipun hujan, kedengaran. Baik. Fa'atar rohiba, kemudian si gulam tadi setelah melakukan hal itu mendatangi seorang rahib. Fa'akhbarahu, kemudian dia menghabarkannya peristiwa itu. Faqala lahur rahib, kemudian si pendeta tadi berkata kepada si gulam, ai bunayya, wahai anakku,
Maksud anakku itu bahasa bahasa kedekatan ya, kadedeh gitu. Anaking gitu. Bukan berarti anaknya secara nasab, tapi seorang guru kepada murid wajar mengatakan demikian. Ai bunayya, kata seorang rahib, wahai anakku, antal yauma afdal minni. Masya Allah, kamu hari ini setelah bercerita itu, karena dia bisa membunuh setelah berdoa tadi ya, membunuh hewan yang besar, kemudian orang-orang bisa berlalu lalang lagi. Kata rahibnya, ai bunai, antal yauma afdalu minni. Wahai gulam, wahai anakku, kamu hari ini jauh lebih utama, lebih soleh, lebih bagus daripada saya. Kata seorang rahib. Qad balagha min amrika ma ara, katanya. Qad balagha min amrika ma ara. Telah sampai kepadaku dari urusanmu yang kamu lakukan tadi, apa yang aku lihat itu sudah sampai terhadap diriku. Jadi ternyata si rahib itu sudah mendeteksi tentang kecerdasan si gulam itu dan anugerah Allah yang Allah titipkan kepada si gulam itu. Sudah aku prediksi. Ternyata apa yang aku prediksi terjadi pada dirimu. Kalau kamu dikasih banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka satubtala, gulam, tidak lama lagi kamu nanti dalam hidupmu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fa in tulita fala tadulla alayya. Jika kamu nanti diuji suatu saat, ya, kamu jangan pernah menyebutkan namaku, kata si rahib tadi, ya. Karena yang mengajarkan ilmu tersebut adalah si rahib, ya. Nanti kalau kamu diuji, jangan pernah kamu menyebutkan namaku, jangan, kata si rahib. Wa kanal gulam yubriul akmaha wal abroso. Gulam ini dia bisa menyembuhkan penyakit sopak dan bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, si gulam ini. Wa yudawiyan nas min sairil adawa. Bahkan si gulam ini bisa mengobati banyak orang dari seluruh bentuk penyakit, si gulam ini. Fasami'a jalisun. Keadaan si gulam bisa menyembuhkan penyakit sopak, bisa menyembuhkan orang yang buta. Ternyata didengar oleh seorang jalisun lil malik. Jalis itu adalah orang pentingnya raja, tangan kanannya raja, ya. Karena tangan kanannya raja qad amiya, ternyata orang pentingnya si raja ini dia dalam keadaan buta. Orang kepercayaannya si raja, tangan kanannya si raja ini dia buta. Dia mendengar informasi tentang si gulam yang bisa menyembuhkan kedua matanya. Fa'atahu bihadayan kathiratin. Kemudian didatangilah si gulam tadi oleh orang yang buta tadi, didatangi dengan membawa hadiah yang banyak, ya, dengan membawa hadiah yang banyak. Faqala, kemudian ajudan raja tadi atau orang tangan kanannya raja tadi yang buta tadi yang mendatangi si gulam karena katanya bisa menyembuhkan kedua matanya dengan membawa hadiah yang banyak dan berharga. Faqala, kemudian si ajudan raja itu mengatakan, maha hunalaka ajma'u in anta syafaitani. Gulam, kamu mau apa? Kalau kamu bisa menyembuhkanku, nanti aku akan beri sesuatu apa saja yang kamu mau, ya. Sampai seperti itu, saking dia ingin sembuhnya. Faqala, kemudian si gulam tadi malah menjawab begini, inilah asfi ahadan. Aku nggak bisa menyembuhkan seseorang, siapapun yang punya penyakit termasuk kamu, saya nggak bisa menyembuhkan, kata si gulam. Karena menyampaikan, mendidik akidah, menyampaikan dakwahnya.
Innama yashfiyallahu ta'ala. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saya. Saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi yang menyembuhkan innama, pakai innama. Di situ innama ini ada adawatul hasr, pembatas. Artinya hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan. Kalimatnya bukan inna tapi innama, pakai ma. Itu sebagai batasan, hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan, kata si gulam ini. Saya tidak bisa menyembuhkan. Masih perkataan si gulam ngasih syarat kepada ajudannya raja yang sakit kedua matanya sehingga buta. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau kamu, kata si gulam, kalau kamu mau beriman kepada Allah, yakin kalau yang menyembuhkan itu Allah, kamu beriman kepadanya, nanti saya berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu, dan nanti Allah menyembuhkanmu, menyembuhkan kedua matamu. Fa'amana, ternyata ajudan si raja yang kafir itu, ternyata dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian si gulam berdoa dan kemudian menempelkan kedua tangannya di kedua bola matanya. Fasafahu. Akhirnya kemudian Allah menyembuhkan kedua matanya. Setelah beriman, kemudian mendoakannya oleh si gulam dan kemudian Allah menyembuhkannya. Fa'atal malika. Nah ini ceritanya indah sekali di sini. Ya. Saya paling suka cerita ini. Ya. Fa'atal malika. Kemudian si ajudannya yang sudah sembuh kedua bola matanya itu mendatangi rajanya. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu. Kemudian dia duduk ya di sebelah raja di tempat yang biasa dia duduk, namanya juga ajudan ya. Faqala lahul maliku. Seorang raja ini dia bertanya kepada ajudannya yang sudah sembuh kedua matanya. Kaget gitu ya. Man radda alaika basaraka. Siapa yang mengembalikan kedua matamu sehingga matamu bisa melihat lagi, bisa sembuh lagi? Siapa? Nah. Kemudian qala, si ajudannya menjawab, Robbi, Tuhanku. Karena kan disuruh oleh si gulam tadi, ya, oleh si gulam. Saya tidak bisa menyembuhkanmu, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu dan Tuhanku gitu. Nah, akhirnya kaget si raja ketika bertanya, siapa yang mengembalikan kedua matamu sehingga kamu bisa melihat lagi? Malah ajudannya mengatakan, Robbi, yang menyembuhkanku adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala. Kaget, qala, si raja ini kaget. Walaka rabbun ghairi, sambil amak gitu ya. Selama ini kamu berarti punya Tuhan selain aku, katanya. Nah, kata si raja tadi. Jadi kamu punya Tuhan selain aku. Kemudian qala, si ajudannya tadi menjawab, qala Rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhanku adalah Tuhanmu, itu namanya Allah gitu. Tambah marah lagi kan rajanya, ya. Karena rajanya dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah bagi rakyatnya. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam. Kemudian si raja tadi menyiksa terus-menerus ya, menyiksa si ajudannya tadi. Karena dia marah, selama ini dia sudah punya Tuhan selain dirinya, selain raja. Dipukul, disiksa habis-habisan. Ini enaknya kalau orang punya kedudukan kan bebas saja gitu ya. Akhirnya disiksa si ajudannya tadi, disiksa habis-habisan oleh raja. Karena tidak tahan ya dengan siksaan tadi, akhirnya ajudannya tadi menyebutkan nama orang yang menjadi wasilah kesembuhannya, yaitu si gulam. Ya, padahal sudah dikasih tahu ya. Akhirnya menyebutkan karena sudah tidak tahan siksaan tadi. Faji'a bil gulam. Kemudian si raja bilang, datangkan ke sini si gulam itu. Faqala lahul malik. Akhirnya didatangkan menghadap kepada raja. Kemudian raja itu mengatakan, "Ai bunai,
qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'alu. Sungguh telah sampai kepadaku, dengan sihirmu kamu bisa menyembuhkan orang yang sopak, bisa menyembuhkan orang yang buta, dan kamu melakukannya demikian kepada si gulam. Faqala, kemudian si gulam menjawab lagi, inilah asfi ahadan. Wahai Tuan Raja, aku nggak bisa menyembuhkan seseorang. Innama yashfi Allah Ta'ala, sungguh hanya Allah Ta'ala yang bisa menyembuhkan penyakit manusia, kata si gulam itu. Fa'akhadahu, akhirnya bukan ajudannya saja yang disiksa, si gulam juga disiksa sama raja, karena menyebutkan Allah tadi sebagai Tuhannya, persis sebagaimana si ajudannya menyebutkan nama Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disiksa si gulam itu, disiksa habis-habisan oleh raja, hatta dalla ala rahib, karena tidak tahan sakitnya intimidasi, sakitnya siksaan tadi. Akhirnya si gulam menyebutkan seorang gurunya, yaitu rahib. Padahal sudah dikasih tahu nanti kamu akan diuji, apapun keadaannya kamu jangan pernah menyebutkan nama saya, kata si rahib tadi. Saking tidak tahannya didatangkanlah si rahib. Ini pelajarannya luar biasa, pelajaran tauhidnya banyak di sini. Faji'a birrahibi, kemudian didatangkan Pak, si rahib tadi didatangkan oleh raja, tentu melalui ajudan, melalui algojonya, dibawalah si rahib tadi. Faqilalahu, kemudian raja bertanya kepada rahib, irji an dinika. Pertanyaannya beda kan dengan kepada ajudannya, dengan kepada si gulam. Nah, beda karena guru dari si gulam dan guru dari si ajudan adalah si rahib sebenarnya. Itu sumbernya gitu, marojinya, referensinya si rahib yang mengajarkan kurang ajar menurut raja gitu ya, yang mengajarkan tauhid, memiliki Tuhan selain raja gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaannya langsung tidak bertanya kamu yang mengajarkan si gulam sehingga bisa menyembuhkan seseorang dari kebutaannya dan sopaknya, tidak begitu, tapi langsung, karena ini sumber keyakinannya dari si rahib ini. Irji an dinika, kamu harus lepaskan keyakinanmu, agamamu. Fa'aba, karena istiqomah si rahib ini, dia enggan. Fada'a bil minsari fawudi'al minsaru fi mifraqi ra'si. Akhirnya si raja tadi marah karena dia tidak mau melepaskan agamanya, keyakinannya. Kemudian dia bilang kepada algojonya, coba ambilkan gergaji. Dibawalah gergaji itu, kemudian ditempelkan gergaji tadi, fawudi al minsaru, kemudian gergaji disimpan di tengah-tengah kepalanya. Fasyaqahu hatta waqa'a syaqqahu, kemudian digergaji dan terbelahlah badannya menjadi dua. Tsumma ji'a bijalisil malik, kemudian baru yang kedua, dan itu disaksikan Pak oleh si gulam, disaksikan, kemudian oleh si ajudannya juga disaksikan. Giliran yang kedua sekarang ajudannya, yang sudah pecundang kepada rajanya karena memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqilalahu, dikatakan juga, irji an dinika, sekarang giliran kamu wahai ajudanku, kamu lepaskan keyakinanmu itu, mengatakan Tuhanmu adalah Allah itu, lepaskan ajaranmu, keyakinanmu. Fa'aba, dia juga istiqomah, kemudian dia menolak tawaran raja tadi. Fawudi'a bil minsyar, itu juga sama, kemudian diletakkan di ubun-ubunnya, kepalanya, yaitu gergaji, kemudian digergaji fi mifraqi ra'sihi fasaqahu bi hatta waqa'a syaqahu, kemudian digergaji dan terbelahlah badannya menjadi dua. Tsumma ji'a bil gulam, kemudian datanglah si gulam. Ini kan luar biasa Pak Saya jadi ingat peristiwa tentang di Suriah, seorang yang awam, muslim yang awam, tapi dia merasakan lezatnya
amantu billah, iman kepada Allah tuh dirasakan lezat sekali, la ilaha illallah. Akhirnya dia ditangkap oleh Sabiha. Sabiha itu para preman sebelum terjadi kemanusiaan di Suriah, mereka preman, kemudian dipersenjatai oleh siapa? Bashar Assad, ya, oleh Bashar Assad dipersenjatai, bahkan dibayar setiap bulannya. Kemudian mereka inilah yang paling ganas. Ditangkap wartawan Muslim itu, kemudian disisakan kepalanya saja. Ya, jadi ditanam, disisakan kepalanya saja. Kemudian M16 AK-47 itu di sini. Ya. Kata orang Sabiha tadi, ya, preman bayaran, kul katakanlah, la ilaha illa Bashar Assad. Tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Bashar Assad. Jadi ingat peristiwa itu, luar biasa, ya. Peristiwa dulu terulang hari ini. Akhirnya si wartawan tadi orang awam sebenarnya, tapi merasakan keimanan yang luar biasa. Dia mengatakan la ilaha illallah, tetap saja. Akhirnya diberondong dan beliau syahid. Kemudian darahnya mengeluarkan aroma yang segar. Ditanam di situ 2 tahun kemudian, ya, wilayah itu terbebaskan oleh para mujahidin dan dicari sumber wanginya dari mana. Digali, ternyata dia seorang wartawan yang 2 tahun dibunuh. Jasadnya masih utuh. Kemudian setelah itu dipindahkan dengan tubuhnya yang masih utuh, dengan bajunya itulah dikuburkan, ya. Dipindahkan dari tempat itu. Masya Allah, ya. Ini luar biasa besarnya derajat orang yang mati syahid. Sama ini juga mati syahid, ya. Yang tadinya kafir kemudian meninggal dalam keadaan syahid, ya. Ajudan raja, bertahun-tahun Tuhannya raja, selama ini kemudian dia menggenggam tauhid. Ya, kita lanjutkan. Dan ini adalah bagian dari sunnatullah, ketika seseorang bertambah iman akan teruji dengan 3 keadaan, ya. Dan itu mulia, bukan hina, mulia. Dan Allah katakan, silakan dibuka dalam surat Al-Anfal ayatnya. Justru kalau memperjuangkan Islam nyaman-nyaman saja itu ada masalah berarti. Nah, apalagi di wilayah basah, ya. Di wilayah basah nyaman-nyaman saja ada masalah, ya. Tapi kalau memperjuangkan Islam, sunatullahnya pasti ada orang-orang yang hatinya munafik itu gusar, sehingga mereka membuat cara-cara tipu daya untuk memperlihatkan kebenciannya kepada Islam dan para pengusung Islam itu sendiri. Ayatnya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya kepadamu, wahai Muhammad. Karena Nabi Muhammad mengajarkan akidah, keyakinan, tauhid. Mereka gusar. Kemudian ingatlah, ayat 30 surat 8. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar, tipu daya kepadamu Muhammad. Apa tipu dayanya? 1, liyuthbituka, memenjarakan kamu. Jadi penjara itu bukan sesuatu yang hina bagi orang yang perjuangkan Islam. Itu mulia. Nabi Yusuf saja dipenjara. Tapi jangan dinyanyikan. Di penjara yang mulia ini, ya. Liyuthbituka, mereka ingin memenjarakan kamu. Yang kedua, awyaqtuluka, atau mengeksekusi kamu, dieksekusi, dibunuh, ya, karena mempertahankan iman, seperti kisah Gulamin. Awyukhrijuka, atau diusir, ya, diusir dari tempat tinggalmu. Ya. Kamu itu sudah mencoreng nama baik wilayah sini, sudah pindah saja ke tempat yang lain, diusir. Diusir karena mempertahankan iman itu mulia, ya. Wayamkuruna, dan mereka membuat makar terus menerus, continuous tense. Jadi kalau orang kafir selama memiliki kekafiran, hidup di dunia, tidak diam mereka. Ini bahasanya Al-Quran pakai fi'il mudhari, ya. Dan mereka terus menerus membuat tipu daya. Wayamkurullah, tapi Allah juga terus menerus bikin
tipu daya. Wallahu khairul makirin. Ingat ya, ending dari ayat ini. Allah itulah zat yang sebaik-baiknya membuat tipu daya. Ya, makanya gak usah takut dengan manusia sekuat apapun ya kekuatan mereka, nggak bisa mengalahkan tipu daya dan kekuatannya Allah SWT. Makanya seperti kisah ini indah sekali, mereka dalam kondisi di bawah ketiak penguasa ketika itu, raja ya, dengan segala kekuatannya, tapi lemah di hadapan mereka karena agungnya Allah jauh lebih besar dalam hati mereka, sehingga ketergantungan dirinya dalam menyandarkan diri kepada Allah SWT ya, teruji ini, Masya Allah, luar biasa imannya. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Si Gulam ya, giliran si Gulam. Setelah raja mengeksekusi seorang rahib yang menjadi referensi utamanya, kemudian setelah itu ajudannya yang telah melepaskan kekafirannya dan masuk ke dalam Islam, bertauhid, dieksekusi juga dengan ekstrimnya. Kemudian sekarang giliran si Gulam yang menjadi wasilah kesembuhan ajudannya. Nah di sini Masya Allah indah sekali kisahnya. Faqila lahu, raja juga bilang kepada si Gulam, irji an dinika, sudah kamu lepaskan keyakinanmu itu ya, keimananmu itu kepada Tuhanmu. Fa'aba, si Gulam juga enggan ya, masih istiqomah. Bahasa Sundanya hente unggut kalinduan gedag keanginan ya, istiqomah. Di surat Fusilat ayat yang ke-30-31 ini ya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Kemudian setelah itu raja dafa ini sebenarnya defensif ya, mempertahankan diri si raja itu. Mempertahankan dirinya karena dia punya kedudukan, jangan sampai ada yang merusak citranya. Masa raja dikalahkan dengan si Gulam ya, kan kekuatan yang banyak, punya teritorial, punya jabatan, nggak bisa. Nah, dia memiliki strategi defensif. Bagaimana caranya? Harus dibunuh si Gulam ini ya, supaya tidak mengganggu citranya sebagai seorang raja. Akhirnya dia panggil beberapa algojonya. Faqala, kemudian si raja mengatakan kepada algojonya, idhabu bihi, bawa sama kalian orang ini, anak kecil ini ya, si pemuda ini, si Gulam ini, bawa oleh kalian kemana? Ila jabalin, bawa ke puncak gunung, kada wa kada, gunung yang ini, gunung yang ini, boleh. Fas'adu bihi al jabal, kemudian nanti kamu bawa ke tengah, ke puncak gunung yang di puncaknya. Fa'idha balagtum darwatahu, kalau kamu sudah sampai puncaknya, fa'in raja'an dinihi ya. Kalau dia tawarkan supaya dia kembali lagi ke agamanya, artinya harus melepaskan keyakinannya. Wa illa, dan jika dia tidak mau ya, jadi kalau sudah sampai puncak, kamu kalau tidak kembalilah kamu kepada keyakinan kamu, yaitu Tuhanmu itu adalah raja gitu ya. Lepaskan keyakinanmu. Kalau tidak mau, fatrahuhu, maka nanti oleh kalian, kata raja, kalau dia tidak mau dengan tawaran ini, lemparkan saja dari atas gunung. Fadhahabu bihi, kemudian kemudian algojo-algojonya membawa si Gulam tadi ke puncak gunung. Fasa'adu, kemudian mereka mendaki bihi al-jabala, dengan membawa si Gulam tadi ke puncak gunung. Setelah di puncak gunung, faqala, si Gulam ini berdoa Pak, dengan tulusnya. Nah ini pelajaran besar. Itu ya, Allah akan mendatangkan pertolongan kepada orang mukmin yang ahlul bala ya, diberikan ujian-ujian keimanan. Kapan datangnya pertolongan itu? Kalau sudah hampir di penghujung keputusasaan, di garis bawahi ya. Makanya jangan ulah mopo memeh nanggung ya. Jadi baru dikasih ujian segitu kita tidak sabar, nikmati saja. Nah, ini nikmati. Nanti Allah tumpahkan, Allah datangkan pertolongan itu kalau sudah hampir di penghujung keputusasaan. Putus asa itu haram, ya. Tapi kalau sudah hampir di penghujung keputusasaan,
sudah begini caranya, nggak ada solusi juga, ya sudah, proposal perbaiki lagi, serahkan kepada Allah, nanti Allah datangkan pertolongannya. Seperti si gulam ini, ya. Sudah nggak ada lagi, gimana? Nggak ada kemampuan lagi, sudah, ya. Makanya dikatakan ad-du'a huwal ibadah, ya. Doa itu jangan dikira senjatanya kaum mukminin itu adalah doa, dan doa itu adalah ibadah. Nah, akhirnya dia berdoa. Nah, ini boleh digunakan doa ini ketika kita masa-masa genting gitu ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah diriku bima syi'ta. Terserah Engkau ya Allah caranya bagaimana gitu ya. Lindungilah diriku dari tipu daya mereka. Bima syi'ta, up to you ya Allah, terserah Engkau. Lindungi aku dari tipu daya mereka. Farojafa bihimul jabal. Rojafa itu seperti bahasanya bagus ya. Farojafa itu tergoncanglah. Tiba-tiba ketika itu puncak gunung ini goncang. Sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya. Akhirnya goncang gunung ini. Saya jadi ingat sebuah nasyid Arab ya. Amamal bahri qad waqafa sobiyun yajma'us sodafa wahinal mauju ballalahu ahassal barda fartajafa. Ada kalimat fartajafa. Jadi seorang anak kecil di pinggiran pantai main-main dengan ombaknya, kemudian terkena goncangan ombak. Nah, fartajafa. Kemudian basahlah seluruh tubuhnya. Nah, itu rojafa ini kena goncangan ini ombak kalau di pinggir pantai. Ini puncak gunung itu goyang seperti ombak. Akhirnya para algojo itu terlemparkan dari atas gunung. Fasakotu, semuanya jatuh dari gunung dan matilah mereka itu. Jadi yang mati bukan si gulam. Nah, ini namanya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, tapi Allah juga bikin makar, dan Allah itu sebaik-baik makar. Wajah ayam si ilal malik. Kalau bahasa tekstualnya, dan si gulam itu datang berjalan menuju raja. Kalau dibahasakan, si eta datang dari undul datang kepada raja. Budak leutik datang ke hareupeun raja. Kagetlah raja teh. Faqala lahul malik. Kemudian raja bertanya kepada si gulam itu, datang sorangan padahal ini opatan gitu ya. Dengan 3 algojo itu. Ma fa'ala ashabu. Duh, kok bisa? Mana katanya algojo saya yang menyertai kamu kemana? Kok kamu masih hidup? Kurang ajar kamu. Nah, gitu ya. Faqala, kemudian si gulam ini menurut raja kurang ajar lagi jawabannya pas ditanya itu. Apa jawabannya? Nah, bikin gerah saja raja. Kafanihimullahu ta'ala. Saya diselamatkan dari tipu daya algojo kamu oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat yang bikin gerah kan, Allah itu, kalimat Allah itu. Jadi saya diselamatkan dari tipu daya algojo oleh Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wah, tambah geram lagi ya. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi. Kemudian si raja itu ingin mendefensif lagi ya, memproteksi dirinya supaya tidak dijatuhkan pamornya oleh anak kecil tadi si gulam. Akhirnya manggil lagi algojo, 3 orang lagi algojo didatangkan lagi. Faqala, kemudian berkata lagi raja kepada algojo-algojonya, idhabu bihi fahmaluhu fi kurkur watawassatu bihil bahro. Algojo-algojoku, ini kurang ajar ini ya, si anak kecil si gulam ini kurang ajar. Bawa dia, ikat dia, tangkap dia, bawalah ke kurkur. Kurkur itu bahtera ya. Bahtera. Watawassatu bihil bahro. Kemudian bawalah oleh kamu ke tengah lautan. Fa in raja'an dinihi, kalau sudah dibawa ke tengah lautan, jika dia kembali dan melepaskan keyakinannya,
kembali kepada agama semulanya dan melepaskan akidahnya, keyakinannya, biarkan saja, bawa lagi ke daratan. Wa illa, tapi jika dia tetap dengan keyakinannya, faqdhufuhu, maka lemparkanlah dari bahtera itu di tengah lautan. Kata raja begitu kepada Algojonya. Fadhahabu bihi, kemudian Algojo tadi membawa si Gulam ke tengah lautan. Setelah di tengah laut, si Gulam ngadoa deui Pak, doa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, lucu ceritanya ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah diriku dari tipu daya mereka. Bima syi'ta, up to you ya Allah, terserah engkau bagaimana caranya engkau. Fankafa'at bihimus safinatu, tiba-tiba bahtera itu goyang ya. Kemudian faguriku, akhirnya si Algojo tadi terlemparlah kemudian di tengah lautan dan mereka tenggelam kemudian mati. Si Gulamnya masih hidup. Nah, ini kurang ajar Gulam ini. Wajah yamsi ilal maliki, balik lagi dia ke daratan, datang ke istana raja, dan dia berjalan dengan gagahnya ke si raja ya, memperlihatkan kalau dirinya masih hidup ya. Faqala lahul malik, kaget lagi si raja, bertanya lagi, ma fa'ala ashabu, nah mana bisa hirup keneh ari Algojo nu jeung maneh teh ka mana cenah gitu. Aneh jelema teh cenah budak teh, mana cenah Algojo? Piraku, jadi dalam pikirannya budak leutik piraku bisa ngabunuh si Algojo gitu ya. Ai mana hirup keneh, ka mana cenah Algojo? Ya, Algojo saya nu jeung maneh ka mana gitu. Faqala, eta si Gulam teh ngajawab deui. Jawabannya bikin gerah lagi. Kafanihimullahu taala. Saya dijaga, saya diselamatkan dari tipu daya Algojo oleh Allah yang maha tinggi. Kalimat Allah ini bikin gerah si raja ya. Faqala lil malik. Nah, di sini baru ngasih syarat si Gulam ini ya. Berkata kepada rajanya, innaka lasta biqatili, bagaimanapun caranya kamu wahai raja enggak bisa bunuh saya, enggak bisa, kata Gulam. Wah, ini tantangan besar bagi raja. Hatta taf'ala ma amuruka bihi, sehingga kamu mengerjakan perkara yang nanti, syarat yang nanti saya perintahkan kepadamu. Kalau syarat yang saya sampaikan kepadamu dipenuhi, kamu baru bisa bunuh saya. Qala, rajanya bertanya, mahwa, apa itu katanya syaratnya? Qala, si Gulam, satu, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Semua manusia, rakyat kamu, ajudan kamu yang di bawah kekuasaan kamu, kumpulkan semua orang rakyatmu, kumpulkan di satu tempat yang agak tinggi, fi sa'idin wahidin. Mencek kurang mah di apa namanya, dataran tinggi lah, apa istilahnya bahasa Sundanya Pak? Di pasir ya, di pasir, supaya orang pada tahu semua. Kemudian kalau pasir Sunda dengan pasir Indonesia lain, jangan multi tafsir nanti. Kemudian setelah itu tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, itu syarat yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terkumpul orang, wataslubuni ala jid'in, kemudian nanti kamu ikatlah saya, salib saya, ikat saya di salah satu pelepah kayu ya, disalib. Kemudian setelah itu summa, syarat yang ketiga, khud sahman min kinanati. Si Gulam itu kan biasa dia bawa archery ya, bawa archery lengkap, dari kuipernya, kinanah bahasa Arabnya kuiper, kemudian sahmun anak panah, kemudian busurnya dia selalu bawa itu. Nah, dia bilang kepada rajanya, syarat yang ketiga, setelah terkumpul orang semuanya dan saya juga sudah disalib di salah satu pelepah kayu, sudah diikat ya, badan saya. Kemudian ambillah raja oleh kamu sahman, satu anak panah, arrow, min kinanati, dari kuiper saya. Kuiper itu tempat arrow itu ya, yang biasa digendong kalau enggak di pinggir ya. Summa do'is sahma,
setelah itu simpanlah anak panah itu fi kabidil qaus ya. Kabid itu string ya, string. Ini qaus itu adalah busur. Nah, ada stringnya, string. Ujung busur namanya siah. Ya, siahnya. Ini stringnya, talinya. Itu namanya kabidil qaus gitu ya. Kabidil qaus. Setelah itu ambillah anak panah dari quiver saya, dari tempatnya, kemudian letakkanlah di stringnya, di busurnya dan stringnya, talinya. Tsummakul, kemudian sebelum dilepas anak panah itu yang sasarannya adalah diriku, kata dia. Nah, sebelum melepaskannya ucapkanlah Bismillahirrobbihadal gulam. Sekak seter kan ya, pendidikan tauhid. Baru nanti sebelum melepaskannya ucapkanlah dengan membawa nama Tuhannya si gulam, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah lepaskan anak panah itu, kata si gulam. Itulah syaratnya ya. Kemudian setelah itu tsumma ramahu, setelah itu baru lepaskan. Fawaqa as-sahmu fi sudghihi, akhirnya dilepaskanlah anak panah itu dan tepat di pelipisnya. Fawadha yadahu fi sudghihi famata. Kemudian setelah itu dia ambil ya, si gulam itu ngambil anak panah itu dan seketika dia meninggal. Apa yang dijadikan syarat ini dilakukan oleh raja ya. Setelah disalib, kemudian dikumpulkan orang, disalib, kemudian si raja ngambil anak panah dari quivernya si gulam tadi. Berarti si gulam ini juga dia terbiasa main anak panah ya. Dan kebiasaan orang-orang dulu begitu. Diambil, kemudian si raja mengucapkan ya, ini yang melakukannya bukan rajanya sebenarnya, tapi algojo-algojonya. Bismillahirrobbihadal gulam. Akhirnya si gulam itu meninggal ya. Tapi kan orang-orang menyaksikannya semuanya. Nah, dari peristiwa itu semua orang yang hadir mengatakan amanna bi rabbil gulam. Kami semuanya beriman kepada Robnya gulam. Masya Allah ya, karena menyaksikan ya, keajaiban, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'utiyal maliku faqilalahu. Nah, si gulam yang sudah terbunuh tadi dibawalah kepada raja oleh algojo-algojonya. Ara'aita ma kunta tahdar qad wallahi nazala bika hadru. Ya. Qad amanan nasu. Lihat katanya, wahai raja, kamu sudah menyaksikannya semua orang di sini dari peristiwa ini ya. Kamu jangan begini, ternyata dengan peristiwa ini orang semua yang hadir beriman kepada Tuhannya si gulam. Nah, kemudian fa'amara bil ukhdud. Kemudian si raja ini memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk membuat parit bi afwahis sikak, yang parit itu kemudian digali, dibikin parit besar. Fahuddat wa adrima fihan nairon. Kemudian dikumpulkanlah kayu bakar dan dinyalakanlah apinya. Setelah itu suruh antri orang-orang yang sudah mengatakan amanna bi rabbi hadzal gulam, yang sudah beriman kepada Tuhannya gulam, suruh antri satu-satu. Kamu ingin tetap dalam ajarannya si gulam ya, Tuhannya si gulam. Akhirnya dimasukkan karena mereka istiqomah. Semua orang itu amanna bi rabbi hadzal gulam, amanna bi rabbi hadzal gulam. Tapi orang yang mencabut kalimat itu dia selamat. Cuma semua orang mengatakan aman nabi robbi hadal gulam. Karena dalam sayembara itu terlihat raja itu menjadi hina dan si gulam itu menjadi mulia. Ya, melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya semuanya dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api itu. Mereka mati syahid semuanya. Ya. Kecuali ada satu kejadian. Bahkan hadis yang panjang ini yang disertakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, intinya tuh endingnya ini ya, di penghujungnya ini ya. Nah, kemudian di sini si raja mengatakan man lam yarji an dinihi fakhamuhu fiha
au qilalahu iktahim. Orang yang ditawarkan untuk kembali ke ajarannya, yaitu menyatakan Tuhannya adalah rajanya, kemudian mereka mau, maka selamatkanlah. Kalau tidak mau, lemparkanlah ke gumpalan api di parit itu. Fafa'alu, kemudian dilakukanlah. Orang-orang masukkan ke dalam api semua, ya, yang istiqomah tadi, sehingga mereka mati syahid. Hatta ja'at imra'atun, di penghujung itu ada seorang ibu, wa ma'aha sobiyyun laha, dia membawa bayi, ya, bawa bayi si ibu tadi. Fataqa'asat an taqa'a fiha. Fataqa'asat itu taruh dadat, ragu dia. Aduh, karena secara fitrahnya wajar kan, seorang ibu, aduh, kalau saya mengucapkan amantu bi rabbi hadzal gulam, aku beriman kepada Rabbnya gulam, kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti saya dibakar, terus anak saya juga dibakar, gimana? Secara fitrahnya dia, seorang ibu tuh nya'ah kepada anak. Tapi kalau saya mengucapkan Rob saya adalah raja, saya ini bagaimana nanti murtad, kemudian saya bisa beratlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bingung, ya. Ini mau mengucapkan apa tidak, atau saya cabut ucapan ini atau bagaimana? Dia melihat anaknya tadi, ya, melihat anaknya tadi. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim kan, ya, ketika menyembelih Ismail, kata Ismail, kalau bapak ragu biar saya tengkurap saja, biar bapak tidak melihat wajah Ismail, ya. Kemudian diyakinkan oleh Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail, lakukan saja Pak, silahkan sembelih Ismail anak bapak ini, nanti bapak akan menemukan Ismail ini termasuk bagian dari golongan orang-orang yang sabar, ya. Ini juga sama. Setelah itu apa yang terjadi? Faqala lahal ghulamu ya amah isbiri fa innaki alal haq. Masya Allah, ya. Ini kalimat yang indahnya di sini. Si bayi itu bilang kepada ibunya, karena ibunya ragu, meyakinkan, sebagaimana Ismail meyakinkan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim. Kata yang hitam dulu, ini amanat dari gua, yang hitam dulu katanya, ya, tulisan aslinya, nanti terjemahannya pakai warna lain. Kata anak itu, ya, isbiri ya ummah. Dalam bahasa Arab, ummah itu bisa maksudnya ummi, wahai ibuku, ya. Kan abah bisa. Abah itu dari bahasa Arab diadopsi jadi bahasa Indonesia. Makanya ada yang manggil ke bapaknya abah, abi boleh, abah boleh, ya. Ini ummah juga bisa ummi, ya. Bisa juga wahai ibuku, ya, ya ummi, bisa juga, ya. Bisa juga ya ummah, ibuku, bisa juga ya ummah, ya ummah. Nah, boleh, silahkan. Sama artinya wahai ibuku. Nah, kalau dalam hadis ini ya ummah isbiri, sabarlah engkau wahai ibuku, ya. Sabarlah engkau di atas keyakinan yang benar, yaitu amanna bi rabbi hadzal gulam. Kami beriman kepada Tuhannya si gulam. Isbiri, bersabarlah di atas kalimat itu. Ya ummah, wahai ibuku. Fa innaki alal haq. Coba bayi ngomong begitu, ya. Kalau sekarang ada bayi ngomong begitu, wah, langsung viral. Ini juga bayi di Banten gitu, ya. Fa innaki alal haq. Fa innaki alal haq. Sungguh engkau berada di atas kebenaran. Karena dalam riwayat itu bahwa, waduh, ini ujian tersendiri, sabar. Nah, ujian tersendiri nih, melopor. Dalam beberapa riwayat itu ada 3 bayi yang bisa bicara. 1 Nabi Isa, 2 bayinya gulam ini dalam kisah ini. Dan ini berkaitan dengan tafsir surat apa?
Nanti dalam surat Al-Buruj ya, Al-Buruj itu pada ayat 10-nya kan disebutkan wa naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah raja dan algojonya mengintimidasi, menyiksa mereka kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal dengan ashabul ukhdud ya, para penghuni parit ya. Nah, yang ketiga yaitu kisah Juraij ya, kisah Juraij kan sama. Juraij lagi sholat di sinagognya, kemudian ibunya memanggilnya, dia bingung memenuhi panggilan ibu atau melanjutkan sholat sunnahnya. Kemudian akhirnya dia melanjutkannya. Ibunya murka dengan ucapannya, kamu nanti terfitnah Juraij dengan seorang perempuan. Ternyata betul ya. Akhirnya masyarakat menemukan ada seorang perempuan hamil, ditanya, siapa yang menjinahi kamu? Juraij, ahli ibadah di sinagog. Akhirnya Juraij, sinagognya dihancurkan oleh masyarakat itu karena dia terfitnah. Padahal dia udah bilang saya enggak. Setelah lahir ya, si Juraijnya dipindahkan ya. Kemudian setelah lahir bayinya ditanya oleh masyarakat itu, bapakmu siapa? Ya, bapak saya seorang laki-laki pengembala di tengah hutan. Jadi bukan Juraij yang menzinahi ibunya gitu. Dari sisi itulah kemudian masyarakat bikin lagi sinagognya dan memanggil lagi Juraij ya. Ini kan karena lisan orang tua itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya saja 3 doa yang dikabulkan, tidak ada tabir pemisah yang terdolimi, orang yang sedang safar. Nah, yang ketiga disebutkan dakwatul walid li waladihi au ala waladihi. Li sama ala itu berbeda. Doanya li waladihi, doanya orang tua untuk kebaikan anaknya, au ala waladihi, doa orang tua yang buruk untuk anaknya. Seperti kisah Juraij. Nah, salah satunya adalah kisah ini dari 3 bayi yang bisa berbicara. Baik. Nah, kalimat terakhir itulah ya, menguatkan seorang ibu, si bayi tadi. Isbiri, sabarlah engkau wahai ibu di atas keyakinan amantu bi rabbi hadal gulam. Aku beriman kepada Allah, Robnya si gulam. Fa innaki al-haq. Meskipun engkau sampai dibakar, dimasukkan ke ukhdud, ke parit yang penuh dengan api, sabar saja, hadapi saja, enggak apa-apa. Fa innaki alal haq. Selama engkau berada di atas kebenaran. Ya, oleh bayi itu dikuatkan begitu. Artinya ibunya dan bayinya dimasukkan ke dalam parit. Nah, ini hadis disertakan oleh Imam Nawawi sebagai contoh kalau sabar itu ada 3, salah satunya adalah sabar di dalam menghadapi ujian iman ya, sabar dalam menghadapi ujian iman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan besar bagi orang yang sampai akhir hayatnya dibunuh karena mempertahankan iman berupa mati syahid. Dan sangat indah kan pertolongan Allah tuh dalam kisah ini banyak sekali ya, karena hampir di penghujung keputusasaan itulah Allah mendatangkan pertolongannya yang disebut dengan karomah, seperti gulam tadi ya, dibawa ke tengah ke puncak gunung, ternyata masih diberikan kehidupan. Mereka lah algojo yang mati. Terus juga dibawa ke tengah lautan, ternyata dia masih hidup. Algojo-algojonya tenggelam di tengah lautan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, dilihat pada surat Yusuf. Kalau di masjid sini surat Yusuf surat berapa? 12. Ya, kalau sama dibuka Al-Qur'annya. Ayat 110. Di situ dalil tentang Allah akan mendatangkan pertolongan kepada para rasul, orang-orang yang soleh, termasuk kita orang mukmin, itu di penghujung, hampir di penghujung keputusasaan. Ya, kalau putus asa tadi haram ya,
tapi di penghujung keputusasaan, sudah mentok, aduh nggak bisa lagi, nggak ada lagi cara, wah ini dengan ini cara nggak ada jalan keluar, ini dengan ini nggak ada jalan keluar, nggak usah risau, sabar saja, dinikmati saja. Nah, disitulah Allah akan memperlihatkan kemahakuasaannya. Hatta idastai asar rusulu, ayat 110, berarti ayat kedua hampir di penghujung Yusuf, surat Yusuf. Hatta idastai asar rusulu, sehingga ketika hampir di penghujung keputusasaan para rasul itu, wadhannu annahum qad kudzibu, dan mereka yakin kalau mereka dakwahnya, perjuangannya didustakan. Ja'ahum nasruna, maka datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Fanujjiya man nasya'u, maka diselamatkanlah siapa saja orang yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Nah, di sini tidak ada satu orang pun yang bisa menepis murka kami, marah kami, adab kami dari kaum orang-orang yang banyak dosa. Kematian si Gulam itu melahirkan keuntungan yang sangat besar. Karena apa? Mati satu melahirkan ribuan orang menjadi orang yang bertauhid, ya. Dan diakhiri hayatnya dengan mati syahid. Kan yang paling mulia begitu, ya. Hidup mulia di atas iman, matinya mati syahid. Itu apa resepnya? Sabar, ya. Kalau seandainya si bayinya tidak mengatakan, menguatkan hati ibunya, mungkin ibunya menjadi murtad lagi, ya. Tapi apa resepnya? Suruh sabar. Bu, sabar saja, ini ujian iman ibu di atas kebenaran. Akhirnya dilemparkanlah ke dalam parit yang penuh api itu. Masya Allah. Baik, itu saja pelajarannya. Semoga yang panjang ini mendapatkan banyak pelajaran hikmah bagi kita semuanya. Insya Allah yang akan datang kita melanjutkan hadis yang ke-7. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.